Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Atika dengan nomor induk mahasiswa 1190183000011 dari kelas 4A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang deskripsi benda. Kata benda merupakan kata yang mengacu pada suatu benda, orang maupun konsep. Kata benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata benda konkret yaitu kata benda yang wujud bendanya itu nampak oleh panca indera seperti mobil, orang, binatang, rumah, buku. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang wujudnya tidak nampak oleh panca indera seperti kepercayaan, kekayaan, dan keyakinan. Materi yang kedua yaitu tentang identifikasi diri. Yang pertama, menuliskan nama diri. Nama adalah kata yang digunakan untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, dan sebagainya. Nama berfungsi sebagai penanda identitas seseorang. Nama diri dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu nama diri Tuhan, nama diri persona, nama diri yang berhubungan dengan kalender, nama benda khas geografi, dan nama benda. Menulis nama teman sejawat dengan status sosialnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akribat status, contohnya anak seorang bangsawan. Yang kedua, aksivet status, yaitu contohnya seorang sarjana. Yang ketiga, aksipnet status, contohnya seorang pahlawan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang sedang diajak bicara. Kalimat sapaan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, huruf awal kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh status sosial. Nah, kalimat sapaan untuk teman sebaya merupakan kalimat sapaan yang digunakan dengan akrab dan santai. Sedangkan kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua merupakan kalimat sapaan yang digunakan dengan sopan dan bertujuan untuk menghormati. Selanjutnya materi yang keempat tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud untuk tujuan jalannya cerita. Sedangkan prolog merupakan pendahuluan dan epilog merupakan kesimpulan. Adapun cara untuk menghidupkan suasana ketika berdialog dengan teman. Yang pertama, dengarkan. Yang kedua, jangan samakan pengalaman kita dengan orang lain. Yang ketiga, singkirkan hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Yang keempat, perhatikan pembicara. Yang kelima, jelaskan dengan lebih deskriptif. 6. Kendalikan laju pembicaraan. 7. Ajukan pertanyaan terbuka. Dan 8. Bahasa tubuh. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan proses memahami pesan tertulis dengan menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Adapun syarat menjadi pembaca yang baik, yaitu pertama, tahu mengapa dia membaca, memahami apa yang dibaca, menguasai kecepatan membaca, dan mengenal media cetak. Nah, membaca dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Nah, membaca petunjuk ini perlu untuk dipelajari karena berfungsi sebagai pedoman atau pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Materi yang keenam tentang cara membaca puisi dan membaca teks. Membaca puisi dan membaca teks ini sangat penting dipelajari karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya seperti meningkatkan keterampilan dalam membaca, menggunakan ekspresi dan mimik wajah yang tepat, pelafalan, jeda, dan intonasi yang tepat dalam membaca, serta dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang karya sastra fiksi, yaitu jenis puisi dan prosa. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata indah dan penuh makna, sedangkan prosa merupakan sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu bersifat rekaan, hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung dengan menggunakan buku halus. Buku halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang dijadikan alat atau media untuk menulis huruf tegak bersambung.
Adapun aturan menulis tegak bersambung dalam buku halus yaitu memulai menulis dengan huruf kecil yang dimulai dari tepi bawah garis ketiga. Selanjutnya bisa membedakan jenis huruf berjambul dan berekor, dan menulis huruf besar dimulai dari tepi bawah garis ketiga. Huruf besar dibedakan menjadi dua, yaitu dengan tipe 3 baris dan tinggi 5 baris. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat tapi tetap mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang asli. Sedangkan ikhtisar merupakan intisari dari sebuah objek tulisan yang dirangkum dan berbentuk ringkasan. Adapun perbedaan ringkasan dan ikhtisar, ringkasan masih mempertahankan susunan dan sistematika karangan asli, serta masih memperhatikan proporsi atau keseimbangan karangan asli. Sedangkan ikhtisar, seluruh gagasan dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh dan tidak memperhatikan proporsi atau keseimbangan karangan asli. Adapun langkah-langkah menyusun ringkasan, yang pertama membaca, yang kedua menyeleksi, yang ketiga menulis, dan yang keempat membandingkan. Materi selanjutnya yaitu tentang parafrase. Parafrase adalah penulisan kembali sebuah karya dan mengurai tulisan tersebut tanpa merubah makna asli dari karya sastra awal. Adapun langkah-langkah dalam memparafrase, yang pertama membaca dan memahami karya sastra, yang kedua mencatat kata kunci, dan yang ketiga menjelaskan dengan redaksi yang berbeda. Materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Surat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat resmi adalah surat yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas, sedangkan surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang atas nama diri pribadinya sendiri. Adapun karakteristik surat resmi dan surat pribadi, surat resmi menggunakan bahasa baku, mencantumkan nomor surat, lampiran dan perihal, dan ditandai dengan unsur pokok. Sedangkan surat pribadi tidak menggunakan kop surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, bahasa bebas, dan format surat juga bebas. Materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir merupakan selai kertas tercetak yang terbentuk yang menyediakan ruang untuk dimuat catatan-catatan informasi atau instruksi yang akan diteruskan kepada individu atau organisasi lain. Sedangkan kwitansi adalah dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran sejumlah uang dari orang yang memberi uang kepada si penerima uang. Adapun ragam dari formulir dan kwitansi ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, dan formulir transfer. Sedangkan kwitansi ada kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, dan kwitansi cash received. Materi yang terakhir yaitu naskah pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Adapun tujuan pidato, yang pertama untuk informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga argumentatif, yang keempat deskriptif, dan yang kelima rekreatif. Adapun langkah-langkah menulis pidato, yang pertama menentukan tema pidato, yang kedua menentukan tujuan, poin penting, dan lama pidato, yang ketiga menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir mengembangkan kerangka pidato. Demikianlah hasil pemahaman saya tentang materi-materi pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.